Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan membahas mengenai memori internal. Selanjutnya materi untuk memori internal yang pertama ada semikonduktor main memory, terdiri dari organisasi, terus DRAM dan SRAM, terus jenis ROM, chip logic, dan chip packaging. Yang kedua koreksi error, yang ketiga ada DDR-RAM, ada synchronous DRAM, yang kedua ada DDR SDRAM, terus yang keempat ada flash memory, ada operation, lalu ada NOR dan NAND flash memory. Yang kelima, major non-volatile solid state memory technologies. Yang pertama STT-RAM, TC-RAM, terus VRAM. Pembahasan yang pertama semikonduktor main memory. Dalam komputer, bentuk paling umum dari penyimpanan random access untuk memori utama komputer yang digunakan array loop ferromagnetic berbentuk donat yang disebut core. Oleh karena itu, memori utama sering disebut sebagai core. Istilah yang berlanjut sampai hari ini munculnya dan keuntungan dari mikroelektronika ini telah sejak lama mengalahkan memori magnetic core. Saat ini, penggunaan chip semikonduktor dalam memori utama hampir universal. Satu, ada organisasi. Elemen dasar dari memori semikonduktor adalah sel memori. Meskipun varietas teknologi elektronik yang digunakan, semua sel memori semikonduktor memiliki berbagai sifat. Antara lain, yang pertama, mereka menunjukkan dua stabil atau semi-stable yang dapat digunakan untuk mewakili biner 1 dan 0. Yang kedua, mereka mampu write dalam setidaknya sekali untuk mengatur alokasi. Yang terakhir, mereka mampu read data dari sel. Pada gambar di bawah ini menggambarkan operasi dari sebuah sel memori. Paling umum, sel memiliki tiga terminal fungsional yang mampu membawa sinyal listrik. Pilih terminal seperti namanya, memilih sel memori untuk read atau write operasi. Terminal kontrol menunjukkan read atau write. Untuk write, terminal lainnya memberikan sinyal listrik yang menetapkan keadaan sel untuk satu atau nol. Untuk read, terminal adalah yang digunakan untuk output dari sel. Untuk pembahasan kedua, semikonduktor main memory adalah DRAM dan SRAM. Semua jenis memori yang kita akan mengeksplorasi dalam bab ini adalah random access. Itu artinya memori secara langsung diakses dalam menangani logika. Karakteristik lain dari RAM adalah bahwa RAM termasuk volatile. Sebuah RAM harus disediakan dengan pasokan daya yang konstan. Jika daya terganggu, maka data yang ada di RAM akan hilang. Dengan demikian, RAM hanya dapat digunakan sebagai penyimpanan sementara. Ada dua teknologi RAM yang digunakan dalam komputer, yaitu DRAM dan SRAM. Dynamic RAM adalah sebuah RAM dinamik dibuat dengan sel yang menyimpan data sebagai muatan kapasitor. Ada atau tidak adanya muatan dalam kapasitor diartikan sebagai biner 1 atau 0. Dynamic RAM membutuhkan refresh untuk menjaga penyimpanan data menjadi lebih aman. Karena ada kemungkinan muatan data yang tersimpan bocor. Sebab banyaknya muatan. Lalu ada SRAM, digunakan untuk membuka atau menutup switch. Baris alamat yang mengontrol dua transistor T5 dan T6. Ketika sinyal diterapkan ke baris alamat, dua transistor diaktifkan, memungkinkan read atau write operasi. Untuk write operasi, nilai bit yang diinginkan diterapkan ke baris B, sementara komplemennya diterapkan untuk jalur B. Hal ini akan memaksa 4 transistor T1, T2, T3, dan T4 ke dalam alokasinya.
Untuk operasi read, nilai bit dibaca dari baris B. SRAM versus DRAM. Kedua RAM statik dan dinamik yang stabil. Itu adalah daya harus terus-menerus dipasok ke memori untuk pemrosesan nilai-nilai bit. Sebuah sel memori dinamik sederhana dan lebih kecil dari sel memori statik. Dengan demikian, DRAM lebih padat. Di sini sel lebih kecil sama dengan lebih banyak kumpulan sel yang luas dan lebih murah dari SRAM. Di sisi lain, DRAM membutuhkan pendukung sirkuit refresh, sedangkan SRAM memiliki kecepatan lebih cepat dari DRAM. Karena karakteristik relatif, SRAM digunakan untuk memori fetch, baik on dan off chip, dan DRAM digunakan untuk memori utama. Tiga, ada jenis ROM, Read Only Memory atau ROM, berisi pola data permanen yang tidak dapat diubah. Sebuah ROM adalah non-volatile, yaitu tidak ada sumber daya yang diperlukan untuk pemrosesan nilai-nilai bit dalam memori. Sebuah ROM dibuat seperti chip sirkuit yang terintegrasi dengan data aslinya. Ketika hanya sejumlah kecil data dari ROM dengan konten memori tertentu diperlukan. Alternatif yang lebih murah adalah programmable ROM. Seperti ROM, VROM adalah non-volatil dan dapat read hanya sekali. Untuk VROM, proses read-nya dilakukan secara elektrik. VROM memberikan fleksibilitas dan kenyamanan. Ada tiga bentuk read, yaitu EPROM, EEPROM, dan flash memory. Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory atau EPROM. Read atau read secara elektrik seperti dengan PROM. Namun sebelum read operasi, semua sel penyimpanan harus dihapus untuk keadaan awal. Proses penghapusan ini dapat dilakukan berulang-ulang. Setiap penghapusan memakan waktu sekitar 20 menit. Bentuk read yang selanjutnya ada Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory, disingkat EEPROM. EEPROM memiliki sifat non-volatile dengan fleksibilitas yang diupdate menggunakan control bus, alamat, dan jalur data. Selanjutnya ada flash memory, pertama kali diperkenalkan pada pertengahan 1980-an. Flash memory adalah penengah dari EPROM dengan EEPROM. Flash memory menggunakan teknologi penghapusan elektrik. Seluruh data bisa dihapus dalam satu atau beberapa detik, yang jauh lebih cepat dari EPROM. Selanjutnya dari semikonduktor main memory ada chip logic. Memori semikonduktor hadir dalam bentuk chip. Setiap chip berisi array sel memori dan logika fungsional pada sebuah chip. Untuk memori semikonduktor, salah satu masalah desain key adalah jumlah bit data yang dapat dibaca atau ditulis pada suatu waktu, di mana pengaturan fisik dari sel-sel dalam array sama seperti pengaturan logik dari kata-kata dalam memori. Misalnya sebuah chip 16 M-bit bisa disusun sebagai 1M 16 bit kata. Dengan demikian disebut satu byte chip, di mana data dibaca atau ditulis 1 bit pada satu waktu. Yang terakhir ada chip packaging. Chip packaging adalah sirkuit yang dipasang pada sebuah target pemberi pin untuk koneksi keluar. Chip ini bekerja selama ukuran memori sama dengan jumlah bit per chip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alferaub. Di sini saya akan mempresentasikan dan menjelaskan mengenai pembahasan memori internal. Di sini saya akan menjelaskan mengenai poin 5.2, yaitu
error koreksi, dan 5.3, yaitu DDR DRAM. Baik, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan mengenai poin-poin tersebut. Poin yang pertama yaitu 5.2, koreksi error. Sebuah sistem memori semikonduktor memiliki sebuah kesalahan atau error. Ini dapat dikategorikan sebagai hard failure dan soft error. Hard failure adalah cacat fisik permanen, sehingga sel memori atau sel yang terkena tidak dapat menyimpan sebuah data, tetapi akan terjebak di antara angka 0 dan 1 atau switch, dan tak menentu antara 0 dan 1. Hard failure dapat disebabkan errornya oleh penyalahgunaan lingkungan, cacat manufaktur, dan pemakaian. Sedangkan pada soft error disebabkan oleh masalah pasokan listrik. Kedua kesalahan keras dan ringan ini yang jelas tidak diinginkan. Dan yang paling utama dalam sistem memori terdapat logika untuk mendeteksi dan mengoreksi sebuah kesalahan. Terdapat pada gambar 5.7, yaitu menggambarkan secara umum bagaimana proses dilakukan, kapan data harus ditulis ke dalam memori, perhitungan digambarkan sebagai fungsi F. Sini fungsi F. Dilakukan pada data untuk menghasilkan sebuah kode. Baik kode dan data disimpan dengan demikian. Jika kata data M byte akan disimpan dan kodenya memiliki panjang K byte, maka ukuran sebenarnya dari kata yang disimpan adalah M plus K byte. Ini adalah sebuah gambar 5.7, yaitu menggambarkan sebuah proses yang dilakukan. Baik, poin yang kedua yaitu 5.3, DDR DRAM. DDR DRAM adalah salah satu chip pada dasar bangunan blok memori. Chip DRAM tradisional dibatasi arsitektur dalam internal maupun antarmuka ke bus memori prosesor. Kinerja dari DRAM ini mempercepat suatu cache dengan kecepatan tinggi antara SRAM dan memori prosesor. Bukan tetapi SRAM lebih mahal dibandingkan DRAM karena memiliki ukuran yang lebih besar karena menghasilkan cache yang retur yang semakin berkurang. Peningkatan pada arsitektur DRAM telah dieksplorasi sehingga mengubah sebuah skema yang saat ini menjadi SDRAM dan DDR DRAM. Kemudian Synchronous DRAM atau SDRAM merupakan sebuah pertukaran data dengan sebuah prosesor yang disinkronkan kepada sebuah sinyal clock eksternal dan berjalan dengan kecepatan tinggi antara bus prosesor atau memori. Prosesor menyajikan sebuah alamat dan tingkat kontrol untuk memori yang menunjukkan satu set data di lokasi tertentu. Dalam memori ini harus dibaca atau ditulis ke dalam DRAM. Setelah penundaan sebuah waktu akses dan DRAM baik read and write data. Selama penundaan ini, waktu akses pada DRAM melakukan fungsi internal, seperti mengaktifkan kapasitansi pada sebuah baris yang tinggi dan baris kolom, write data, dan merutakan data keluar melalui buffer output. Prosesor harus menunggu melalui penundaan ini, karena akan memperlambat kinerja sebuah sistem. Dengan sebuah akses sinkron DRAM ini, memindahkan suatu data masuk dan keluar dalam kendali jam sistem. Proses lainnya mengeluarkan sebuah instruksi dan alamat yang dikunci oleh DRAM. DRAM kemudian akan merespon setelah satu set jumlah siklus clock. Sementara itu, master dapat dengan aman melakukan tugas lain. Meskipun SDRAM merupakan peningkatan yang signifikan pada RAM yang masih memiliki kekurangan, yaitu
tidak membatasi kecepatan data I atau O yang diproses. Mengatasi kekurangan ini, versi SDRAM yang lebih baru ialah Double Data Rate DRAM atau DDR-DRAM yang menyediakan beberapa fitur yang secara dinamik meningkatkan kecepatan data. DDR-DRAM dikembangkan oleh JEDEC Solid State Technology Association, Rekayasa Semikonduktor atau Aliansi Industri Elektronik dan Standarisasi. Banyak perusahaan membuat chip DDR yang banyak digunakan di komputer, desktop, dan server. DDR memproses kecepatan data yang lebih tinggi berbagai cara. Meskipun setiap generasi baru SDRAM adanya sebuah kapasitas yang lebih besar, kecepatan SDRAM ini tidak dapat berubah secara signifikan dari generasi ke generasi. Untuk mencapai kecepatan data yang lebih besar daripada yang diberikan oleh peningkatan clock rate SDRAM JEDEC meningkatkan ukuran buffer untuk DDR2. Untuk DDR2, buffer 4 bit digunakan memungkinkan data ditransfer secara paralel. Meningkatkan kecepatan data efektif dengan faktor 4. Untuk DDR3, buffer 8 bit digunakan dan faktor 8 percepatan terpenuhi. Baik, mungkin hanya itu saja yang saya bisa jelaskan mengenai memori internal, yaitu poin 5.2 dan 5.3. Selanjutnya, poin-poin selanjutnya yaitu akan dilanjutkan oleh Kak Intan. Dari saya cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Intan. Hari ini saya akan mempresentasikan bagian dari internal memory pada poin 5.4 flash memory dan poin 5.5 di newer non-volatile solid state memory technologies. Untuk flash memory. Flash memory digunakan baik untuk memori internal maupun aplikasi memori eksternal. Gambaran teknis dan penggunanya untuk memori internal pertama kali diperkenalkan pada pertengahan tahun 1980-an. Flash memory adalah perantara antara EEPROM dan EEPROM dalam biaya dan fungsionalitas. Di dalam sel flash memory, gerbang kedua disebut floating gate, karena dilapisi oleh lapisan oksida tipis ditambahkan ke transistor sel yang dianggap mewakili biner. Menerapkan tegangan besar melintasi lapisan oksida menyebabkan elektron untuk menembusnya dan terperangkap di gerbang atau floating gate, di mana mereka tetap ada meskipun daya terputus. Di dalam keadaan ini, sel dianggap untuk mewakili biner 0. Nah, di sini dapat kita lihat dalam gambar 5.15 flash memory operation. Ada 3 gambar, yaitu transistor structure, flash memory cell in one state, dan flash memory cell in zero state. Nah, pada gambar transistor structure, di sini menggambarkan pengoperasian transistor. Transistor mengeksploitasi sifat-sifat semikonduktor sehingga tegangan kecil yang diterapkan ke gerbang dapat digunakan untuk mengontrol aliran arus besar antara sumber dan saluran. Dalam sel flash memory, gerbang kedua disebut dengan floating gate karena terpisahkan oleh lapisan oksida yang tipis ditambahkan ke transistor. Gambar 5.15b flash memory cell in one state. Dalam keadaan ini, sel dianggap mewakili biner 1. Menerapkan tegangan besar melintasi lapisan oksida menyebabkan elektron untuk menembusnya dan terperangkap di floating gate, di mana mereka tetap ada meskipun daya terputus. Pada gambar 3, sel dianggap untuk mewakili biner 0. Keadaan sel dapat dibaca dengan menggunakan sirkuit eksternal untuk menguji apakah transistor bekerja atau tidak.
Menerapkan tegangan besar sebaliknya arah menghilangkan elektron dan floating gate kembali ke keadaan biner 1. Dalam penjelasannya dapat kita baca yang tadi sudah saya jelaskan di gambar A, B, dan C. Kita lanjut ke NOR dan NAND flash memory. NOR flash memory, unit dasar akses adalah bit, disebut sebagai sel memori. NAND flash memory diatur dalam susunan transistor dengan 16 atau 32 transistor dalam seri. Garis bit menjadi rendah hanya jika semua transistor dalam alamat yang sesuai garis dihidupkan. Ini mirip fungsinya dengan gerbang logika NAND. NAND memberikan kepadatan bit yang lebih tinggi daripada NOR yang lebih besar kecepatan write. NAND flash memory tidak menyediakan bus alamat eksternal akses acak. Jadi data harus dibaca berdasarkan blok, di mana setiap blok menampung ratusan hingga ribuan bit untuk memori internal yang internal dalam sistem tertanam. Untuk bagian Newer Non-Volatile Solid State Memory Technologies. NOR flash memory menyediakan akses acak berkecepatan tinggi, dapat membaca dan menulis data ke lokasi tertentu, dan dapat mereferensikan dan mengambil 1 byte. Dan flash membaca dan menulis dalam blok kecil, dan memberikan kepadatan bit yang lebih tinggi daripada NOR dan kecepatan write yang lebih besar. Untuk NAND memory telah membuat beberapa terobosan, tetapi NOR tetap menjadi teknologi dominan untuk memori internal. Ini sangat cocok untuk microcontroller di mana jumlah kode program relatif kecil dan sejumlah data aplikasi tidak bervariasi. NAND memory lebih cocok untuk memori eksternal seperti USB flash drive, kartu memori pada kamera digital, motor MP3, dan lain-lain, dan dalam apa yang kita kenal sebagai solid state disk atau SSD. Nah, di sini terdapat gambar piramida hierarki memori tradisional terdiri dari 3 level. Ada SRAM, DRAM, NAND flash, hard disk. Bagiannya itu STT-RAM, PC-RAM, dan ReRAM. Kita masuk ke penjelasannya. Untuk static RAM atau SRAM. SRAM menyediakan waktu akses yang cepat, tetapi merupakan yang paling mahal. SRAM cocok untuk memory cache. Kemudian ada dynamic RAM. Dynamic RAM atau DRAM lebih murah namun lebih lambat dari SRAM. DRAM secara tradisional menjadi pilihan memori utama off-chip. Kemudian ada hard disk. Hard disk adalah disk magnetik yang memberikan kapasitas bit yang tinggi, namun kecepatan per bitnya sangat rendah dengan waktu akses yang relatif lambat. Ini pilihan tradisional untuk penyimpanan eksternal sebagai bagian dalam hierarki memori. Seperti yang kita lihat, seperti yang telah kita tambahkan ke flash memory memiliki keunggulan dibandingkan memori tradisional yaitu non-volatile. NOR flash paling cocok untuk menyimpan program dan data aplikasi statis dalam sistem, sedangkan NAND flash memiliki karakteristik seperti DRAM dan hard disk. Seiring waktu, masing-masing teknologi ini telah mengalami peningkatan dalam skalanya. Kapasitas bit yang lebih tinggi, kecepatan yang lebih tinggi, konsumsi daya yang lebih rendah, dan biaya yang lebih rendah. Namun, untuk memori semikonduktor menjadi semakin sulit untuk melanjutkan perkembangan. Ada teknologi yang paling menjanjikan adalah Spin Transfer Torque RAM atau STT-RAM, Phase Change RAM atau PC-RAM, dan Resistive RAM atau ReRAM. Karena NAND flash dan NOR flash sampai batas tertentu masih mendominasi aplikasi. Memori yang muncul ini telah digunakan dalam aplikasi khusus dan belum memenuhi janji awalnya untuk mendominasi memori semikonduktor non-volatile. Nah, penjelasannya dalam STT-RAM. STT-RAM adalah jenis baru dari magnetic RAM atau MRAM yang memiliki fitur non-volatilitas, kecepatan menulis atau membaca yang cepat, dan ketahanan pemrograman yang tinggi dan daya siaga 0.
Kemampuan penyimpanan atau programabilitas MRAM muncul dari Magnetic Tunneling Junction atau MTG, di mana electric tunneling tipis diapit di antara dua lapisan ferromagnetik. Satu lapisan ferromagnetik, lapisan tersemat atau referensi, dirancang agar magnetisasinya disematkan, sedangkan magnetisasi lapisan lainnya dapat dibalik oleh peristiwa tulis. Sebuah MTG memiliki resistansi rendah jika magnetisasi lapisan bebas dan lapisan terjepit sejajar atau anti-paralel. Dalam desain MRAM, generasi utama, magnetisasi lapisan bebas diubah oleh medan magnet yang diinduksi arus. Dalam STT-RAM, mekanisme penulisan baru disebut dengan switching magnetisasi yang diinduksi arus polarisasi diperkenalkan. STT-RAM adalah kandidat yang baik untuk cache atau memori utama. Kedua ada PC-RAM atau Phase Change RAM yang paling matang atau teknologi baru dengan literatur teknis yang luas. Teknologi PC-RAM didasarkan pada bahan paduan chalcogenide yang serupa dengan biasa digunakan pada media penyimpanan. Kemampuan penyimpanan data dicapai dari perbedaan resistansi antara fase amorf atau resistansi tinggi dan fase kristal atau resistansi rendah dari bahan berbasis chalcogenida. Pada operasi set, bahan perubahan fasa dikristalkan dengan menerapkan pulsa listrik yang memanaskan sebagian besar sel di atas suhu kristalisasi. Dan dalam operasi reset, arus listrik lebih besar diterapkan dan kemudian terputus secara tiba-tiba untuk melelehkan kemudian memadamkan material dan meninggalkannya dalam keadaan amorf. PC-RAM adalah kandidat yang baik untuk menggantikan atau melengkapi DRAM untuk memori utama. Yang ketiga ada ReRAM. ReRAM juga dikenal dengan RRAM. FRAM bekerja dengan menciptakan resistansi daripada menyimpan muatan secara langsung. Arus listrik diterapkan pada material, mengubah resistansi material itu. Status resistansi kemudian dapat diukur dan 1 atau 0 dibaca sebagai hasilnya. Banyak pekerjaan dilakukan pada ReRAM. Sampai saat ini telah difokuskan pada menemukan bahan yang sesuai dengan mengukur keadaan resistansi sel. Desain ReRAM bertegangan rendah, daya tahan jauh lebih unggul daripada memori flash, dan selnya jauh lebih kecil setidaknya secara teori. ReRAM adalah kandidat yang baik untuk menggantikan atau melengkapi penyimpanan sekunder dan memori utama. Baik, sekian penjelasan dari saya pada poin 5.4 flash memory dan poin 5.5 Newer Non-Volatile Solid State Memory Technology di dalam tema atau topik internal memory. Sekian dari penjelasan kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.